poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa riset ini tentu saja patut kita apresiasi sebagai titik awal untuk riset yang selanjutnya. Sebab saya melihat ya masih ada bolong-bolongnya juga. Dan itu akan bisa menjadi bahan perbaikan kita ke depan. Apalagi masalah partai politik ini kan masalah yang setiap waktu aktual lah. Dalam bahasa kita, dalam bahasa medsos, media sosial sekarang itu partai politik itu selalu viral di media sosial. Entah itu dalam pengertian positif ataupun negatif. Nah, saya selanjutnya ingin contekan saya ada di HP ini. Ingin mengatakan bahwa memang partai politik yang institusional atau yang melembaga itu merupakan salah satu syarat efektivitas sistem kepartaian itu sendiri. Efektivitas sistem kepartaian dalam hal apa? Tentu saja dalam mendukung sistem presidensial, sistem kepartaian dalam mendukung sistem pemilu, sistem politik, dan juga sistem pemerintahan. Sebab bagaimanapun semua itu ditentukan oleh partai politik. Apalagi dalam konteks bangsa kita ya. Sebagaimana yang bisa kita baca di dalam konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, partai politik adalah satu-satunya institusi yang mendapat mandat konstitusi untuk menyeleksi pejabat publik, baik secara elektoral maupun non-elektoral. Itu mulai tingkat kabupaten kota sampai tingkat nasional. Mulai pilkada bupati wali kota sampai pemilihan presiden. Nah, semua itu ditentukan oleh partai politik. Nah, walaupun demikian, parpol yang melembaga atau yang sudah institutionalized itu belum tentu menjamin, tolong dicatat ya, belum tentu menjamin parpol itu menjadi lebih demokratis, lebih bersih, lebih bebas korupsi, lebih akuntabel. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Sebab untuk sampai pada level itu, kualitas pelembagaan itu sendiri sangat menentukan. Sebab kualitas pelembagaan partai politik, kualitas institusionalis itu sangat ditentukan oleh ya bahan baku untuk menghitung atau yang menjadikan partai politik itu dipandang melembaga atau partai politik itu dipandang institutionalized. Nah, apa bahan bakunya? Nah, teman-teman tim peneliti mengatakan bahan bakunya adalah semua aturan internal partai politik. Semua aturan internal partai politik, termasuk ADART, termasuk panduan untuk seleksi caleg, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa kita tidak atau belum melakukan penilaian terhadap kualitas aturan internal itu sendiri. Nah, di sini masalahnya. Masalahnya situ. Kita belum melakukan semacam, sebut saja ya, uji publik. Apakah mekanisme internal partai politik dalam menentukan caleg itu memang sungguh-sungguh sudah terbuka, demokratis, dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam konteks kaderisasi yang dilakukan.
apakah sudah bersifat inklusif, berjenjang, berkala, dan seterusnya. Begitu juga dalam konteks demokrasi internalnya, aturan internal partai politik dalam menyeleksi ketua umum. Apakah sudah memenuhi? Ya, mesti transparan, demokratis, bottom up, segala macam. Bisa didaftar panjang. Bagaimana mestinya sebuah aturan itu layak atau bisa menjadi acuan dalam menghasilkan partai politik yang melembaga atau yang institusional. Nah, makanya karena bahan bakunya adalah aturan internal yang ada di partai politik, saya tidak mengejutkan kalau IPPP-nya atau indeks pelembagaan partai politiknya lumayan tinggi, walaupun tim memasukkannya dalam klasifikasi sedang. Tapi ini tinggi. Kenapa tinggi? Sebab ya, aturan internal partai politik itu belum mengalami uji publik. Apakah seleksi menjadi caleg itu sudah betul? Kalau aturan internalnya diimplementasikan, mungkin oke ya. Tapi pertanyaannya, aturan itu sendiri udah betul belum? Nah, saya menyaksikan itu. Kenapa saya menyaksikan itu? Sebab dalam faktanya, dalam kenyataannya, dalam kenyataan yang kita lihat, partai politik kita itu kan, ya mohon maaf ya untuk teman-teman partai politik. Partai politik kita itu kan sebagian bisa dianggap milik ketua umum, milik sang pendiri. Itu faktual, itu fakta. Apa maknanya itu? Maknanya adalah partai politik itu dikelola layaknya sebagai badan hukum privat. Padahal mestinya dikelola sebagai badan hukum publik. Nah, itu yang belum terjadi. Makanya dengan indeks yang lumayan tinggi itu tidak menjawab soal-soal ini. Apalagi juga tidak menjelaskan mengapa hampir semua ketua umum partai politik saat ini tahun 2024 semuanya dipilih secara aklamasi. Dipilih secara aklamasi. Fenomena yang tahun-tahun sebelumnya kita tidak temukan. Golkar contohnya tiba-tiba Bahlil disepakati sebagai ketua umum. Ini kan dahsyat. Dahsyat sekali. Juga tidak menjelaskan mengapa ada peluang bagi partai politik menjadi ketua umum seumur hidup. Terbuka peluang bagi partai politik untuk menjadi ketua umum seumur hidup. Nah, apakah itu suatu yang baik, suatu yang sehat? Juga tidak menjelaskan mengapa sampai saat ini partai politik, sekali lagi mohon maaf, menjadi epicentrum korupsi di Indonesia. Ini saya bacakan datanya. Jadi saat ini, sampai saat ini tuh pejabat publik yang umumnya dari partai politik yang dipenjara karena korupsi itu ada 163 orang bupati wali kota.
35 orang gubernur wakilnya, 39 orang pejabat setingkat menteri, 5 ketua umum dari 4 partai politik. Bayangkan, 3 pimpinan lembaga tinggi negara, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua DPR, ketua DPD, semua ditangkap KPK. Nah, tidak bisa menjelaskan ini. Kenapa? Sebab sekali lagi partai politik kita masih dikelola sebagai badan hukum privat, padahal mestinya menjadi badan hukum publik, di mana kedaulatan itu mestinya ada di tangan anggota, bukan di tangan ketua umum. Nah, makanya menjadi penting ke depannya, ini mungkin usul saya kepada teman-teman di tim ya, supaya juga mengagendakan penilaian terhadap aturan internal partai politik itu. Kenapa itu penting? Tadi saya sudah menjelaskan, sebab partai politik itu memiliki kedudukan yang demikian strategis, mendapat mandat konstitusi sebagai satu-satunya institusi yang menyeleksi pejabat publik, baik secara elektoral itu melalui pilkada, melalui pemilu, dan non-elektoral, yaitu misalnya ya, seleksi pimpinan KPK oleh Komisi 3, seleksi KPU oleh Komisi 2, dan seterusnya. Ada sejumlah hal ya yang membutuhkan penilaian dan riset kita mengenai aturan internal partai politik ini. Yang pertama adalah ADART-nya itu sendiri. Sebab ADART yang semau gue itulah yang menjelaskan kenapa pemilu kita itu lebih menghasilkan pejabat publik yang bukan hanya memiliki modal finansial yang kuat, tapi juga yang lebih sebagai bagian dari kerabat pimpinan partai politik itu sendiri ya, melalui apa yang kita kenal sebagai politik dinasti. Nah, begitu juga dengan sistem kaderisasinya. Apakah sudah betul? Mengapa? Ini mohon maaf kalau saya contohkan dengan Golkar ya. Mengapa tiba-tiba Bahlil yang belum pernah duduk di DPP bisa menjadi ketua umum di Partai Golkar? Kemudian sistem seleksi atau sistem rekrutmen. Kemudian demokrasi internalnya. Mengapa seorang muda yang baru dua hari menjadi anggota bisa menjadi ketua umum? Sebagaimana yang dialami oleh Kaesang dengan Partai Solidaritas Indonesia. Yang gini kan hanya ada di kita, di Indonesia. Kemudian juga mengenai tata kelola keuangan. Nah, tata kelola keuangan, izin mau minum dulu. Tata kelola keuangan di sebagian besar partai politik itu bisa dikatakan nol besar. Nah, jadi itu kadang-kadang yang namanya bendahara umum itu dia bingung sendiri, nggak tahu sumber uang itu dari mana.
Nah, kami pernah, saya ya, dan tim saya, teman-teman P2P LIPI dulu bersama teman-teman KPK ya, pernah melakukan riset mengenai ini. Kadang-kadang benar umum yang mestinya tahu apa ya semua seluk-beluk uang itu nggak tahu itu sumbernya dari mana. Tiba-tiba ada uang dan tiba-tiba digunakan. Tiba-tiba uang itu kadang-kadang penuh di kas, tiba-tiba kosong. Tanpa dia jelas, tidak tahu dengan jelas untuk apa uang itu digunakan, dari mana sumbernya, dan seterusnya. Nah, salah satu atau satu-satunya partai yang tata kelola keuangannya baik waktu riset bersama KPK tahun 2017-18 itu adalah justru Gerindra. Nah, kenapa Gerindra? Sebab nggak usah tepuk tangan juga lah. Sebab di situ ada yang sekarang menjadi Wamenkeu itu, Jiwandono itu siapa namanya? Nah, dia yang kelola, dia memang keahliannya, dia betul-betul kelola dengan baik. Dan juga yang menarik, waktu kami riset mengenai partai politik bersama teman-teman KPK itu, tidak semua partai setuju dengan bantuan keuangan atau subsidi negara bagi partai politik. Satu-satunya partai yang menolak itu, ya mohon maaf kalau ada wakilnya di sini ya, Nasdem. Nasdem dalam soal ini sombong, nggak mau menerima bantuan atau subsidi keuangan dari negara. Padahal partai politik itu berhak memperoleh subsidi negara yang signifikan. Kenapa? Sebab ya itu saya sudah kemukakan tadi. Partai politik itu adalah satu-satunya institusi yang mendapat mandat untuk menyeleksi pejabat publik. Sehingga tanpa bantuan keuangan yang signifikan atau subsidi negara yang signifikan, maka selamanya pejabat publik dari partai politik itu akan menjadi ATM bagi partai politik yang bersangkutan. Dan di sini tentu saja dampaknya sangat luas. Nah, apa dampak luas dari minimnya subsidi negara itu? Ya dampaknya ya penguasaan oleh sang pemilik tadi. Sehingga ketergantungan partai pada sang pemilih itu tinggi sekali. Mohon izin, Prof. Ya. 2 menit lagi. Ya. Oke. Jadi sekali lagi hasil riset teman-teman yang dipimpin Pak Firman, Mas Firman ini kita patut apresiasi dan saya sangat mendukung apabila makin didalami ke depan, risetnya dilanjutkan, kemudian instrumen dan konstruk teoritisnya ditata kembali, ditata ulang, sehingga mendekati apa yang kita butuhkan. Nah, dengan itu maka pembenahan partai politik itu bisa kita lakukan secara pelan-pelan. Walaupun dalam jangka waktu 5 tahun ini, ya saya tidak atau belum gitu optimis lah. Sebab bagaimanapun salah satu syaratnya adalah revisi undang-undang partai politik yang umumnya ditolak oleh elit partai politik. Yang menolak bukan Anda yang datang di sini, tapi yang sang ketua-ketua umum dan sekelilingnya itu. Kenapa mereka menolak? Sebab
mereka sangat menikmati situasi yang tidak sehat ini. Mungkin demikian sebagai pengantar.